Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah Izzat Yusro, NIM A4101900002. Saya Lutfiana Aditya Laili, NIM A410191900003. Saya Rivalki Wahyu Saputra, NIM A4101900007. Saya Naili Fajriyati, NIM A41019009. Saya Nafi Emma Kurnia, NIM A410190011. Di sini kami akan mempresentasikan media pembelajaran yang berjudul Pitagorasku. Ya, berikut adalah tampilan dari Pitagorasku. Yang pertama ada materi, lalu ada video, teorema, dan tentu saja ada soal-soal. Nah, saat diklik bagian materi akan muncul kompetensi dasar atau KD, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Pada kompetensi dasar sendiri, kita mengambil poin 3.6, yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Nah, saat teman-teman akan melanjutkan, tinggal diklik tombol next. Nah, selanjutnya ini ada indikator dari kompetensi dasar 3.6. Itu ada beberapa poin, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin di situ yang menjelaskan tentang indikator kompetensi dasar 3.6. Nah, pada bagian ini kami juga memberikan menu untuk kembali dan menu untuk melangkah untuk melanjutkan. Nah, saat dipencet menu lanjut, itu akan lanjut di indikator kompetensi dasar 4.6. Nah, saat dipencet menu back, kita akan kembali ke indikator 3.6. Dan tentu di sini kami juga memberikan menu home. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk kembali ke halaman yang ini. Selanjutnya, jika dipencet tujuan pembelajaran, itu akan beralih menuju tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran sendiri, kami mempunyai beberapa tujuan pembelajaran. Namun karena tempatnya tidak memungkinkan untuk ditempatkan dalam satu layar atau satu bagian, kami memberikan tanda panah ke kanan untuk melanjutkan. Nah, sisanya kami taruh di slide selanjutnya. Dan di sini kami juga memberikan tombol back dan juga tombol home untuk kembali ke menu yang 3 tadi. Nah, saat di back akan seperti itu, dan jika dipencet tombol home, kita akan kembali ke menu ini lagi. Nah, selanjutnya, jika kita pencet tombol materi, kita akan langsung berpindah menuju materi teorema Pitagoras. Dari materi teorema Pitagoras sendiri, kami menyajikan yang pertama adalah pengertian Pitagoras, lalu syarat-syaratnya. Tentu saja Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, dan minimal 2 sisi dalam segitiga tersebut, siku-siku tersebut diketahui panjangnya. Nah, jika kita tekan tombol kembali, akan kembali pada halaman sebelumnya. Selanjutnya ada karakteristik sebuah segitiga, lalu mengidentifikasi segitiga siku-siku. Dan jika di next lagi, kita akan lanjut menuju rumus teorema Pitagoras. Dan di sini menambahkan sedikit untuk barangkali mencari panjang sisi alas dan panjang sisi tinggi. Dan selanjutnya ini ada materi tentang triple Pitagoras. Sama dengan teorema Pitagoras, kami menyajikan pengertiannya dulu, lalu
melanjutkan menjadi Pitagoras primitif dan Pitagoras non primitif. Selanjutnya adalah menentukan bilangan triple Pitagoras dan juga rumusnya mengerti. Yang terakhir ini ada perbandingan sisi segitiga siku-siku. Lalu di sini kita juga memberikan video pembelajaran dari awal sampai sini. Kami menyajikan banyak tombol back dan tombol next. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya jika siswa ingin mengulang atau ingin membaca ulang jika kiranya materi tersebut belum bisa. Selanjutnya video. Di dalam video terdapat 3 video pembelajaran. Yang pertama, video mengenai sejarah dari teorema Pitagoras. Peserta didik dapat melihat tayangan video yang menjelaskan sejarah adanya teorema Pitagoras dengan cara mengklik sejarah teorema Pitagoras. Yang kedua, terdapat video mengenai kebenaran dari teorema Pitagoras. Peserta didik juga dapat mengetahuinya dengan cara mengklik kebenaran teorema Pitagoras. Dan yang terakhir, yaitu video mengenai contoh soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras beserta pembahasannya. Peserta didik dapat melihat tayangan dan mempelajarinya dengan cara mengklik contoh soal dan pembahasan pada layar. Ketiga video pembelajaran tersebut tersambung di YouTube. Kemudian terdapat video pembuktian teorema Pitagoras. Di sini disajikan 10 video yang terbagi beberapa poin yang menjelaskan tentang teorema Pitagoras, sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses video sesuai dengan poin yang diinginkan oleh pengguna. Yang selanjutnya yaitu soal. Pada bagian ini terdapat beberapa soal tentang teorema Pitagoras. Soal ini dapat dikerjakan oleh peserta didik sebagai latihan dalam memahami materi teorema Pitagoras. Pada aplikasi ini terdapat 20 soal dengan masing-masing skor per soal yaitu 5. Jika siswa mengklik icon soal dan klik tombol next, maka peserta didik akan diarahkan pada petunjuk mengerjakan soal. Setelah siswa membaca dengan cermat serta paham petunjuk mengerjakannya dan telah siap untuk mengerjakan, peserta didik dapat mengklik tombol mulai sehingga soal nomor 1 akan muncul. Soal nomor 1 ini harus dijawab terlebih dahulu, maka siswa baru bisa lanjut mengerjakan soal nomor 2. Begitupun untuk soal-soal yang selanjutnya. Ketika siswa telah selesai menjawab 20 soal tersebut, siswa dapat mengklik tombol selesai, maka skor total akan muncul. Jika dirasa belum puas dengan nilai yang didapat dan ingin mengerjakan kembali, maka siswa dapat mengklik tombol ulangi. Namun, jika dirasa nilai yang didapat sudah memuaskan, peserta didik dapat mengklik tombol home untuk kembali ke menu utama. Sekian dari kami penjelasan mengenai penggunaan aplikasi Pitagorasku. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk lebih memahami mengenai Pitagoras. Selebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.